Di balik sebuah gunung yang selalu terlihat hijau dan tenang dari kejauhan, tersimpan sebuah lembah yang tak pernah tercantum di peta manapun. Lembah itu dikenal oleh warga desa sekitar dengan sebutan Lembah Subur. Tanahnya begitu makmur, apapun yang ditanam, pasti tumbuh. Padi menguning tanpa hama, sayur tak pernah layu, air sungainya jernih sepanjang tahun. Namun, keajaiban itu dibarengi satu larangan keras yang diwariskan turun-temurun. Siapapun boleh masuk ke lembah itu, asal tidak bermalam. Arga, seorang mahasiswa pecinta alam, menganggap cerita itu hanya mitos. Ia datang ke desa kaki gunung untuk meneliti struktur tanah dan sumber air alami. Warga menyambutnya ramah, tetapi setiap kali Arga menyebut lembah di balik gunung, senyum mereka menghilang. Seorang kakek hanya berkata lirih, "Lembah itu bukan yang menumbuhkan tanaman, tapi yang memelihara makhluk di dalamnya." Malam sebelum pendakian, Arga terbangun oleh suara aneh dari arah gunung. Bukan suara binatang, bukan angin, melainkan seperti bisikan ramai yang saling bersahutan. Terdengar pelan, tapi terasa sangat dekat. Keesokan paginya, Arga mendaki seorang diri. Setelah melewati jalur sempit dan berbatu, ia tiba di lembah itu. Pemandangan yang dilihatnya benar-benar sempurna. Hijau, subur, tenang, tapi ada satu hal yang mengganggu. Tak ada suara kehidupan, tak ada burung, tak ada serangga, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Jam tangan Arga mati tepat saat ia melangkah masuk ke lembah. Pukul 12 siang, saat ia mengangkat kamera dan memotret, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di layar kamera, tampak bayangan beberapa sosok berdiri di kejauhan. Padahal saat ia menoleh, lembah itu kosong. Arga memutuskan segera kembali. Namun jalur yang ia lewati tadi, menghilang. Kabut turun begitu cepat, menelan lembah dalam warna abu-abu pekat. Udara mendadak dingin dan berat, seolah ada banyak mata yang sedang mengawasinya. Dari balik kabut, muncul siluet-siluet samar. Bentuknya menyerupai manusia, namun wajah mereka tak jelas. Seperti terhapus oleh kabut itu sendiri. Mereka berdiri diam, mengelilingi Arga. Tak ada langkah kaki, tak ada suara napas, hanya bisikan serempak yang menggema di kepalanya. Tanah ini hidup karena kami, dan kami hidup karena yang tersesat. Arga gemetar, ia sadar kini, lembah itu subur bukan karena alam, melainkan karena penghuni samar yang membutuhkan tumbal. Saat matahari mulai tenggelam di balik gunung, siluet-siluet itu bergerak mendekat. Dalam kepanikan, Arga mengingat pesan kakek desa, "Jangan bermalam." Dengan sisa tenaga, ia berlari lurus ke arah cahaya terakhir matahari. Menutup mata, dan berteriak memohon. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Saat Arga membuka mata, ia sudah berada di kaki gunung. Fajar menyingsing perlahan. Ia selamat, namun rambutnya memutih dalam satu malam. Dan sejak hari itu, Arga tak pernah lagi berani mendaki gunung manapun. Hingga kini, lembah itu tetap hijau dan subur. Dan sesekali, ada pendaki yang tak pernah kembali. Karena penghuni samar lembah selalu membutuhkan mereka yang mengabaikan larangan.